sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Rabu sore, para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagian dari rukun-rukun atau fardu-fardunya sholat hampir selesai. Kita akan baca yang ke-13. 16. Emang saya bilang apa tadi? 16 Bu. Yang ke-16. Yang ke-16 sekarang wasadisa asyar. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asyara assalamu wa aqalluhu assalamu alaikum wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullahi marrataini. Wasabi'a asyara at-tartibu. Fardunya sholat atau rukunnya sholat yang ke-16 yaitu salam. Salam adalah rukun sholat, fardu sholat yang berupa ucapan. Pernah kita bahas bahwa rukun sholat, fardu sholat ada yang bentuknya gerakan, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, bentuknya gerakan. Ada yang bentuknya ucapan atau bacaan. Yang bentuknya bacaan ini Fatihah, fardu, wajib. Kalau ibu nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah.
La solata liman lam yaqra Fatihatal Kitab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah sholatnya orang yang nggak baca Fatihah, kecuali emang orang yang belum bisa, baru masuk Islam misalnya Bu, dia nggak bisa baca Fatihah belum, padahal waktu maghrib udah pengen habis. Terus bisanya apa Bang? Ya saya taunya bisanya Allahu Akbar doang. Ya udah Allahu Akbar. Kok bisa Bang Allahu Akbar? Saya sering lihat orang demo. Allahu Akbar, takbir. Dia Allahu Akbar paling sini. Dia baru masuk Islam. Boleh Fatihah diganti dengan zikir. Boleh Fatihah diganti dengan Allahu Akbar 7 kali. Karena ayat Fatihah 7 kali diganti 7 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Udah isinya Allahu Akbar doang tuh sholatnya. Namanya mu'allaf. Kalau di sini mah udah ustazah semua ya. Udah lancar semua Fatihah. Ini rukun yang bentuknya bacaan atau ucapan. Termasuk rukun sholat yang bentuknya bacaan. Kemarin tasyahud. Tasyahud yang mulai dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini rukun, hukumnya wajib, bentuknya ucapan. Nah yang berikut ini salam. Salam juga termasuk rukun, bentuknya ucapan. Jadi wajib kita ucapkan. Kalau tidak ada salam, maka sholatnya tidak sah. Bahkan ibu bisa sholat selamanya. Ya orang nggak salam-salam. Bila alamina innaka hamidum majid, ditungguin sama suaminya. Lah kagak salam-salam ini. Sampai tahu nggak maksudnya? Salam itu adalah tahallul, atau salam itu adalah yang menyelesaikan sholat kita. Jadi kalau kita nggak ngucapin salam, ya selamanya belum batal sholat kita. Suami mau manggil kayak gimana juga, Bu kopi, Bu itu gosong. Walau belum salam ya nggak boleh bangun, salam dulu. Oleh karena ya salam ini rukun ucapan, rukun yang bentuknya bacaan. Ini seperti tahallul dalam umroh, seperti tahallul dalam haji. Kita kalau dalam umroh atau dalam haji itu pertama ada ihram. Ihram itu mulai ambil miqat dan mulai niat pelaksanaan umroh atau haji. Nawaitul umrota wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Aku niat haji dan melaksanakan ihram dan ihram dengannya. Aku niat umroh dan aku ihram. Artinya ihram di sini sudah mengharamkan yang tadi sebelumnya itu halal. Yang tadi sebelumnya pakai minyak wangi dalam umroh sebelumnya halal, maka ketika umroh nggak boleh ibu pakai minyak wangi, nggak boleh sabun juga pakai ada yang wangi-wanginya, nggak boleh. Itu namanya ihram. Artinya ihram di sini sudah mulai dilarang apa-apa yang sebelumnya boleh. Begitu juga takbir yang namanya takbiratul ihram. Ini juga sudah mengharamkan atau melarang apa yang sebelumnya boleh. Sholat ihramnya ketika takbiratul ihram pertama kali. Nah tahallulnya apa? Tahallulnya ada salam. Saat sudah salam, assalamualaikum, udah begitu aja yang paling ringkas. Assalamualaikum halal. Assalamualaikum ada kopi minum boleh. Assalamualaikum ada tahu isi boleh. Yang penting udah assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini yang menghalalkan atau sebagai tahallul dari sholat kita. Selesai sholat kita. Yang tadi dalam sholat nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, maka selesai sudah salam, maka udah boleh lagi. Nah salam ini paling sedikit wa aqalluhu assalamualaikum. Paling sedikit rukun salam ini adalah assalamualaikum, itu minimal. Assalamualaikum, udah selesai. Tapi kalau mau sempurna sebagaimana kita tahu dan ibu sudah amalkan, wa akmaluhu, paling sempurna salam, salamnya salat, assalamualaikum warahmatullah, itu paling sempurna. Gak usah tambahin wa barakatuh bu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah gitu aja. Gak ada wa barakatuhnya. Kalau ibu mau sambutan boleh wa barakatuh. Sambutan atas nama wali murid boleh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai wabarakatuh. Ibu mau 3 kali juga boleh. Kayaknya kurang kompak nih. Assalamualaikum boleh. Kalau sholat nggak boleh. Nggak boleh sampai wabarakatuh. Kecuali sholat jenazah. Ibu udah pernah sholat jenazah, Bu? Belum. Sholat jenazah itu nggak ada sujudnya, nggak ada rukunya, diri aja. Karena memang yang dimaksud untuk sholat, yang dimaksud dari sholat jenazah mendoakan mayit dan juga mengingat kematian. Sama kita sholat kan juga buat mengingatkan kematian. Kita lihat tempat sujud itu sejadah, di balik sejadah ada ubin, di balik ubin ada tanah, tempat kembali kita itu akan ke situ. Ibu cium itu tanah, karena tanah itu nanti bakal menjepit ibu. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Cobain nanti ya. Dijepit semuanya. Makanya sebelum kita dijepit, kita baik-baik sama tanah. Cium tanah. Sehari berapa kali, Bu? 5. 1 rakaat aja 2 kali nyium. Berapa, Bu Haji? 17 rakaat, berarti 1 rakaat cuma 1 kali sujud kok. Berapa? 44. 34 kali nyium tanah tuh Ibu. 34 kali nyium tanah. Kalau udah 34 kali sehari nyium tanah, nanti sampai dikubur Ibu dijepit juga. Tapi jepitannya seperti pelukan seorang ibu yang lama nggak ketemu sama anaknya. Kalau ibu nggak ketemu sama anaknya, dijepit atau dipeluk, kira-kira nyekek sampai mati nggak? Enggak, pasti lembut. Pelukannya seperti pelukan ibu. Pelukan tanah atau jepitan tanah untuk orang-orang yang sholat, yang sejak hidupnya, di masa hidupnya dia sering mencium tanah, maka tanah juga kenal. Ini yang dulu ciumin saya mulu ini yang dulu sehari 34 kali sujud mencium aku, kata tanah, maka aku kangen ketemu sama dia. Kemana aja sih, nggak dari dulu aja mati, kata tanah. Ya saya punya tanggung jawab tanah, saya kan punya suami, saya kan punya anak. Itu mengingat kematian memang yang namanya sholat. Begitu juga sholat jenazah mengingat kematian. Jadi nggak ada sujudnya. Orang udah ingat mati, emang kenapa ingat mati? Itu lihat ada mayat di depan, lihat ada jenazah di depan kita. Berarti kita ingat kematian, bahwa kalau sekarang aku nyolatin, besok aku yang disolatin. Itu sholat jenazah. Dalam sholat jenazah ini disunnahkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh salamnya. Tapi kalau dalam sholat fardu atau sholat sunnah, pokoknya selain sholat jenazah, Idul Fitri atau sholat duha, selain sholat jenazah cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini paling sempurna sampai warahmatullah saja. Di situ ada marrotaini. Ada nggak Bu marrotaini, Bu? Marrotaini itu artinya 2 kali. Jadi jangan Ibu assalamualaikum warahmatullah marrotaini, jangan. Itu maksudnya 2 kali, 2 kali kiri kanan. Tapi kiri kanan ini bukan rukun. Artinya kalau orang sholat tasyahud, ya dia tasyahud sampai baca sholawat sudah fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu lagi bantalan apa kagak nengok? Lagi susah apa nengoknya? Tetap sah sholatnya. Karena nengok kiri assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nengok kiri ketika salam pertama, maaf, nengok kanan ketika salam pertama, dan nengok ke kiri ketika salam kedua. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi salamnya wajib Bu ya. Salamnya ini wajib karena dia rukun. Dalam rukun qauli atau rukun ucapan yang namanya salam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus berbentuk makrifat. Makrifat itu kata salamnya harus pakai alif lam.
Nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Harus ada alif lamnya. Assalamualaikum. Nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Jadi harus jelas-jelas alif lamnya tersebut. Assalamualaikum, harus ada alif lamnya. Kemudian antara dua kata assalam dengan kata alaikum, ini harus diwasol, harus disambung. Nggak boleh disela-sela dengan perbuatan lain, atau disela-sela apalagi dengan ucapan yang nggak ada hubungannya dengan sholat, nggak ada hubungannya dengan sholat. Assalamu yarhamukallah, alaikum, ada orang bersin, nggak boleh. Jadi harus nyambung. Assalamualaikum, itu harus wasol. Terus dalam salam, selain harus makrifat assalam, nggak boleh salam atau salamun alaikum, nggak boleh. Dan juga harus wasol. Tidak boleh dalam salam antara salam dengan alaikum, antara assalamu dengan alaikum, ini tidak boleh berhenti dan diam yang merusak sambung menyambung atau mualahnya dua kata ini. Assalamu, ya mau jadi ya, alaikum, nggak boleh. Kalau seperti itu sengaja dia lakukan, maka sholatnya batal. Jadi harus bagaimana? Harus disunnahkan cepat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, disunnahkan cepat. Ini salam dalam sholat disunnahkan wasol, disunnahkan antara assalamualaikum, itu tidak ada pemisah, tidak ada pemisah, karena ini sholat ketat ya. Beda sama salam ibu waktu ibu pidato, waktu ibu sambutan di arisan-arisan, boleh digaya-gayain anak soleh. Assalamualaikum, anak soleh gimana kok? Assalamualaikum anak soleh, nah, begitu boleh. Di dalam sholat mah nggak boleh. Jadi variasinya nggak ada kalau dalam sholat, emang cuma begitu doang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya seperti itu. Dalam ucapan assalamualaikum ini punya makna. Yang pertama, ibu niat atau ibu maksudkan ucapan salam ini untuk memberikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu. Kalau kebetulan sholatnya jamaah, assalamualaikum warahmatullah, niatkan buat yang sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullah, niatkan buat sebelah kiri kita. Kalau ibu jadi makmum di depan ada imam, waktu pertama assalamualaikum, ibu sementara ada di sebelah kiri imam, imam ada di sebelah kanan ibu, maka begitu assalamualaikum kanan, niatin buat imam. Artinya niatin jawabin salam imam. Kan imam duluan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sampai selesai dulu bu. Sampai imam selesai 2 kali salam, baru ibu jawabin. Jawabnya jangan waalaikumsalam, jawabnya assalamualaikum juga. Assalamualaikum warahmatullah, niatin buat jawab imam dan juga buat memberikan salam kepada seluruh orang-orang beriman yang ada di sekitar itu, termasuk jin yang ada di pojokan rumah ibu. Makanya kalau disolatin rumah nggak bakal ada itu jin, nggak bakal ada. Ada sih ada, cuma nggak bakal ganggu, karena yang namanya jin mah ada di mana aja juga. Ini ikut ngaji ada nih di samping poila itu. Ya nggak ngeliat aja, kalau ngeliat besok kalau pada ngaji. Memberikan niat untuk memberikan jawaban salam kepada imam kalau makmum, dan juga niat memberikan salam kepada orang-orang mukmin. Itu niat mengucapkan salam. Karena di sini ada satu pesan atau di sini ada satu semangat bahwa orang yang sholat itu senantiasa menebarkan kebaikan dan juga menebarkan keselamatan untuk orang-orang sekitarnya. Didoain juga rumah kita, didoain juga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita dengan salam ini. Salam 2 kali, yang sempurna 2 kali itu sunnah. Kemudian diantara rukun qauli yang namanya salam ini, syarat yang wajib dipenuhi, harus terdengar minimal diri kita yang mendengar atau kuping kita. Kalau memang dalam keadaan normal,
Minimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak boleh dalam hati. Sama seperti takbiratul ihram, nggak boleh dalam hati. Fatihah nggak boleh dalam hati. Harus terdengar, minimal diri kita yang dengar, kuping kita minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kedengeran nggak suara saya? Nggak kedengeran, tapi saya kedengeran. Nah udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Enggak, tapi saya udah dengar, udah cukup. Maka disyaratkan saat mengucapkan rukun qauli seperti takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal nggak wajib, tasyahud akhir itu fardu. Itu disyaratkan kita mendengar tasyahud kita, ucapan dalam keadaan normal. Maksudnya gimana Ustaz dalam keadaan normal? Kalau sholatnya di samping rumah ada orkes, maksudnya kita biasanya segini cukup. Ya. Tahu-tahu ada orkes, Om Toyib yang ada orkes, tahu-tahu kencemat. Biasanya kita biasanya kedengaran at-tahiyatun. Tapi saking kenceng ya udah, nggak usah dikencengin lagi karena memang bukan dalam keadaan normal. Nah, salam juga demikian. Salam minimal harus kedengaran kita sendiri. Jadi nggak boleh kita sendiri nggak dengar dalam keadaan normal. Atau di dalam keadaan yang tidak normal tuh begini. Sebenarnya kalau kupingnya sehat mah dengar, tapi kupingnya dia budak. Maksudnya orang yang sholat ini lah emang kupingnya rada kurang. Ya udah nggak apa-apa, namanya penyakit, namanya dia lagi ya dia sudah terganggu pendengarannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali, sempurnanya 2 kali ini untuk menambah pahala sunnah. Sebenarnya sekali saja itu sudah cukup dan itu sudah membatalkan sholat. Tapi kalau kita mau sempurna 2 kali, seperti yang tadi kita bahas dan yang sudah kita jalankan sehari-hari. Salam pertama ke kanan. Jadi gini Bu, salam pertama ke kanan. Assalamualaikumnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu aja. Nggak usah dadanya ikut, nggak usah. Karena kalau dadanya ikut ketika mengucapkan salam bisa batal. Salam itu rukun. Semua rukun yang ada dalam sholat harus dalam keadaan mustaqbilal kiblah. Harus dalam keadaan madhab kiblat ukurannya. Ukuran madhab kiblat itu dada kita. Jadi kalau kepala, misalnya ibu baca Fatihah nggak madhab kiblat, begini gitu, sah aja, sah, tapi nggak boleh buat mainan. Karena yang diwajibkan menghadap kiblat itu adalah dada kita. Kecuali waktu ruku sama waktu sujud, dada nggak madhab kiblat nggak apa-apa. Yang gimana orang sujud madhab kiblat? Bu, kalau sujud madhab mana dadanya? Bawah ruku. Nah, kecuali dua rukun itu memang yang menghadap kiblat bukan dada tapi pundak kita ke arah kiblat. Salam ini masih dalam sholat, salam ini. Salam pertama masih termasuk rukun sholat. Maka pelaksanaannya harus tetap madhab kiblat. Kalau dia mengucapkan salam begini, assalamualaikum, maka ini udah berpaling dari kiblat, batal. Terus bagaimana kita salam yang benar yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan Nabi itu yang kelihatan, nengok. Nabi kalau sholat, kata sahabat, kalau Nabi sholat, Nabi memang tengok ke kanan ketika salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kelihatan pipinya aja. Jadi pipinya yang kelihatan oleh orang di belakangnya atau oleh jamaah para sahabat waktu itu. Assalamualaikum gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu aja. Ininya yang penting pipi kanan kiri kelihatan dan jangan berpaling dari kiblat. Ini dadanya karena kita masih dalam keadaan sholat. Salam ini yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Ada banyak contoh kasus atau contoh permasalahan dalam kitab-kitab. Kalau kita selesai salam pertama, assalamualaikum, udah begitu ya, udah selesai. Assalamualaikum, itu kan udah selesai sholatnya. Kemudian kita punya hadas,
batal, maka jangan dilanjutin salam kedua. Itu bisa haram hukumnya, bisa dosa. Walaupun tingkat keharamannya tentu beda, karena haram itu kan bertingkat-tingkat. Tingkat keharamannya tentu berbeda, nggak sama seperti haramnya ghibah, nggak. Tapi kalau kita tahu ilmunya, waktu selesai assalamualaikum tiba-tiba hadas, kita kan tuh nggak usah dilanjutkan salam yang kedua. Kenapa demikian? Karena salam kedua ini bagian dari sunnahnya sholat, padahal tidak ada perbuatan atau ucapan-ucapan dalam sholat, tidak ada yang boleh dilakukan tanpa wudhu. Jadi begitu ibu selesai assalamualaikum, batal, jangan dilanjutin, karena salam yang kedua udah nggak punya wudhu. Ini rangkaian yang perlu kita ingat-ingat ketika kita salam. Kemudian yang ke-17, wasabi'a asyara at-tartibu, yang ke-17 rukunnya sholat, fardu sholat yang ke-17 yaitu tartib. Tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir, jadi urut, nggak boleh dibalik urutannya. Ini asalnya adalah ijma ulama. Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan ulama. Kalau wudhu, tartibnya ada dalam Al-Quran, tapi kalau sholat nggak ada urutannya, Bu. Dalam Al-Quran nggak ada. Kalau wudhu itu dalam sholat, dalam Al-Quran memang disebutkan famsahu biwujuh, famsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah muka kalian dan tangan kalian hingga sikut. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki. Lihat urutannya, kepala, muka dibasuh, tangan, kepala diusap, kemudian kaki. Urutan Quran udah seperti itu. Jadi wudhu wajib tartib. Sumbernya dari mana? Dari Quran. Emang aja harus tartib, harus urut sesuai dengan urutannya. Yang dulu didahulukan, yang belakang ya dibelakangkan, nggak boleh ditukar. Kalau sholat ini tidak ada dalam Al-Quran. Ibu cari dah urutannya Al-Quran, saya kasih hadiah umroh. Cari ayat tentang urutan Al-Quran, nggak bakal ada. Terus dari mana? Ijma'nya ulama atau kesepakatan para ulama. Nah, ulama mengambil kesepakatan bukan sembarangan hanya rapat gitu, bukan, tapi diambil dari sumber hadis. Bahwasannya ada seorang Arabi, ada seorang Arab nanya kepada Rasulullah, bagaimana cara aku sholat? Rasulullah menjelaskan, berdiri, takbiratul ihram, lalu ruku, berdiri lagi, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri untuk rakaat kedua, dan begitu rakaat kedua dan ketiga hingga salam. Ini kan berarti memang Rasulullah mengajarkan tertibnya seperti itu. Nah, tertib ini urut, tidak boleh ditukar, nggak boleh ditukar. Habis diri ibu sujud dulu, habis Fatihah ibu sujud dulu, Allahu Akbar, turun, habis Fatihah bentuker habis Fatihah terus itidal. Habis itidal baru ruku, nggak boleh. Harus dengan urutan yang semestinya. Ini yang namanya tartib. Hanya saja memang, Bu, tadi rukun Fatihah, rukun sholat itu ada 3 macam. Ada yang pertama rukun qauli, kemudian yang kedua ada rukun fi'li, satu lagi ada rukun tetangga dan rukun warga. Rukun apa, Bu? Rukun bukan. Yang di hati, rukun qalbi. Qalbi itu kalbu. Kalbu itu hati. Rukun hati cuma ada satu, yaitu niat. Itu termasuk, itu hanya satu-satunya rukun qalbi, yaitu niat. Yang dimaksud urut di sini adalah mengurutkan, terutama mengurutkan rukun-rukun fi'li. Tadi saya contohkan sujud, nggak boleh habis berdiri baca Fatihah langsung sujud, nggak boleh, karena itu berarti tidak tertib rukun fi'linya.
Nah, bagaimana kalau orang melakukan itu? Habis diri langsung sujud, dia nggak tertib. Habis sujud dia ruku, habis ruku i'tidal nggak tertib, bagaimana? Batal seketika itu juga sholatnya. Kalau yang tidak urut, yang tidak tertib, rukun fi'li. Kalau yang tidak urut atau tidak tertib itu rukun qauli, maka boleh diulang, artinya sholatnya nggak batal. Contoh begini, ibu habis baca doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Harusnya baca fardu salat, habis itu apa, Bu? Baca Fatihah. Ibu langsung at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ditukar. Yang harusnya tahiyat ditukar di atas. Ini kan namanya nggak tertib. Kalau yang tidak tertib rukun qauli atau rukun ucapan tidak batal sholatnya. Cuma itu wajib diulang. Artinya wajib diulang ya Fatihah. Habis bil alamina innaka hamidum majid sambil gini, Bu. Bil alamina innaka hamidum majid. Baru lah lupa saya. Baru Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Harus diulang. Kalau yang tidak tertib rukun qauli tidak batal, tapi wajib diulang, ditempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Atau yang tidak tertib misalnya, yang tidak urut itu sunnah dengan sunnah nggak apa-apa, malah itu. Yang tidak urut bukan rukun tapi sunnah dengan sunnah. Misalnya harusnya baca surat itu saat diri harusnya atau saat ruku, Bu? Diri. Tapi ibu baca surat ditaruh saat ruku misalnya. Lah ruku kan bukan ini Ustadz, bukan rukun pendek, kan boleh dipanjangin kalau ruku. Iya sih, baca ruku baca Al-Baqarah. Harusnya pas diri. Nah yang seperti ini tidak membatalkan, tapi ya seyogianya tidak dilakukan. Jadi kalau yang tidak urut itu rukun qauli tidak membatalkan. Tapi kalau yang tidak urut itu rukun fi'li, yang tidak urut itu gerakannya, maka batal seketika itu juga. Ada satu rukun qauli yang wajib urut. Artinya kalau dia diletakkan tidak pada tempatnya, maka batal seketika itu juga. Apa kira-kira, Bu? Bu, Fatihah. Fatihah ditaruh di sujud misalnya. Tadi pas diri dia baca Fatihah apa enggak? Kalau pas diri dia dibaca Fatihah, tetap satu rakaat ini dianggap jadi. Walaupun saat sujud nungguin imam lama amatnya, dibaca Fatihah akhirnya, tetap tidak membatalkan. Ada satu rukun qauli, rukun ucapan yang harus di tempatnya, nggak boleh ditukar-tukar. Kalau ditukar batal seketika juga. Apa kira-kira? Salam yang barusan kita baca, yang barusan kita bahas tadi. Orang baru Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal udah. Orang udah salam. Jadi gimana? Diri lagi, niat lagi. Nah, jangan sampai salam ini ditaruh di tengah. Pokoknya begitu ditaruh di tengah batal seketika itu juga. Walaupun dia rukun qauli. Jadi jelas di sini tartib, yang dimaksud dengan tartib di sini adalah urutan antara rukun-rukun dengan rukun yang lain. Artinya yang awal harus ditaruh di awal, yang akhir harus ditaruh di akhir. Apalagi rukun gerakan. Adapun rukun ucapan, jika dia tidak tertib, maka lihat-lihat. Kalau selain salam, maka tidak batal sholatnya. Tinggal disempurnakan, ditaruh di tempatnya masing-masing. Tapi kalau yang tidak urut itu adalah salam, maka batal sholatnya. Maghrib itu besar, cepet ya. Alladzi yajibu fi niyatis sholati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.